Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Chandra Wahyu Pratama, NIM 19201021, kelas D3 TT07A. Cita-cita saya menjadi engineer. Oke teman-teman, di sini saya akan menerangkan tentang konstruksi dasar pengulangan. Di sini konstruksi dasar pengulangan ada 4 jenis struktur, yaitu struktur for to, kemudian struktur while do, struktur repeat until atau do while, kemudian struktur pengulangan bersarang. Yang pertama saya akan menjelaskan struktur for to dulu. Struktur for to ini digunakan untuk melakukan pengulangan di mana jumlah pengulangannya sudah diketahui sebelum program dibuat. Jadi ketika kita membuat pengulangan for to atau program for to, kita harus menentukan dulu inisialisasi, kondisi pengulangan, dan terminasinya. Inisialisasi ini adalah nilai awal, kondisi pengulangan ini adalah nilai akhir, dan terminasi ini misal diisi post increment atau post decrement. Dan di sini ada badan pengulangannya atau pernyataan yang akan diulang-ulang. Seperti contoh program saya di sini, saya menggunakan for untuk output laporan penjualan tiketnya. Di sini saya menggunakan inisialisasi atau nilai awalnya 0 dan kondisi pengulangan atau nilai akhirnya kurang dari 2. Dan di sini saya menggunakan terminasinya menggunakan post increment atau menambah nilai 1. Karena saya nilai akhirnya kurang dari 2 dan nilai awalnya 0, berarti pernyataan ini akan diulang sebanyak 2 kali. Karena for ini membacanya dari 0. 0 dia melakukan blok pernyataan ini, kemudian ditambahkan post increment tambah 1 dan jadinya 1. Karena nilai 1 masih lebih kecil daripada 2, dia akan mencetak blok pernyataan ini lagi. Kemudian ketika ditambah post increment lagi, dia jadi nilainya 2 dan dia memeriksa nilainya lagi, karena ketika ditambah ini nilainya menjadi 2. Karena 2 kurang dari 2 itu salah, maka programnya akan berhenti. Kita coba di case 3, yaitu laporan penjualan tiket. Kita ketik 3, kita ngasal aja ya, misal anak-anak 2, dewasa 2. Nah, dia akan menampilkan 2 ini saja. Coba kita ubah nilai 2 ini menjadi 4. Ketik 3, 2. Nah, dia akan mengulang blok pernyataan ini sebanyak 4 kali. Karena dia membacanya dari 0 dan nilai akhirnya 4. Jadi nilai akhirnya kurang dari 4. Jadi ketika dia membacanya dari 0, maka blok pernyataan yang akan dicetak yaitu sebanyak 4 kali. Kemudian while do. Struktur while do ini berbeda dengan for to, yaitu mengharuskan inisialisasi, kondisi pengulangan, dan terminasinya itu dalam satu kesatuan for. Jadi di sini dia mengecek dulu kondisinya, baru dia akan mencetak blok pernyataannya. Jika tadi for to itu tidak bisa melakukan operasi input, di struktur while do ini dia bisa melakukan operasi input. Jadi kita bisa menentukan di dalam running programnya. Untuk di sini while do-nya itu saya pergunakan di
case 3 untuk mencetak blok pernyataan input data penjualan ini. Nah, di sini nilai awalnya sebesar 0 atau nilainya 0 dan kondisi pengulangannya sebesar 2. Dan di sini saya menggunakan post increment. Di sini dia akan mengecek dulu kondisi pengulangannya dan dia akan mencetak blok pernyataannya kemudian. Kita coba running ya. Ini di case 3. Berarti nomor 3 lagi. Tuh. Nah, inputnya adalah ini, input data penjualan. Karena di sini nilai akhirnya saya menggunakan 2 dan nilai awalnya 0, maka dia akan mengulang input data penjualan ini sebanyak 2 kali. Kita coba. Nah, dia akan muncul 2 kali karena dia membacanya dari 0 ke 1. 1 kurang dari 2, maka kondisinya benar dan dia akan mencetak blok pernyataan ini. Ketika di post increment lagi ditambah 1, hasilnya 2, maka 2 kurang dari 2 itu adalah salah, maka programnya akan berhenti dan lanjut ke program berikutnya. Kita coba ubah 2 ini menjadi 4. Running 3. Kita input lagi. Nah, dia muncul yang kedua. Kita input lagi. Muncul yang ketiga. Input lagi. Muncul yang keempat. Karena nilai akhirnya 4 dan dia masih membaca dari 0. Jadi data penjualan 1 ini dimulai dari 0, 1, 2, 3. Karena 3 kurang dari 4 dan masih memenuhi kondisi, dia masih akan menyetak blok pernyataan ini. Struktur repeat until. Repeat until ini tidak jauh beda dengan while do ya, karena ini cuma dibalik. While ini dia akan mengecek pernyataannya dulu, baru kemudian dia akan menyetak blok perulangannya dulu, baru dicek kondisinya benar atau salah. Jadi ketika dia mencetak 1 kali, kemudian dicek kondisinya benar, dia akan mengulangi lagi. Jika kondisinya salah, maka minimal dia bisa menjalankan satu blok pernyataan ini. Nah, ini dia akan mencetak blok ini dulu, blok pernyataan jumlah pemesanan kursi ini dulu, baru dicek kondisinya kemudian. Kita coba di case 2 ya. Nah, ini adalah output yang jumlah pemesanan kursi. Di sini kondisinya kurang dari 1, jadi dia akan muncul 1 aja. Nah, langsung ke program berikutnya. Jika kita ubah ke selesai 4, case 2. Nah, jumlah pemesanan kursi. Tadi kita ubah ya ke 4, kurang dari 4. Kita coba. Nah, ini outputnya nanti akan diulang 4 kali karena dia membacanya masih dari 0. 0 ke 1, 2, 3. Hasilnya 4. Karena masih kurang dari 4. Jadi ketika bedanya itu cuma dual ini, ketika kondisinya salah, dia masih bisa nyetak 1 kali blok pernyataan ini. Close lagi. Kemudian
ke pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang ini terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya atau nested loop, atau bisa simpelnya yaitu for di dalam for. Di sini saya menggunakan for dalam for. Nah, ini for dalam for untuk mencetak sisa kursi ini. Kemudian kita ke ini. Bentar. Ke flowchartnya. Ini adalah flowchart dari program yang saya buat. Di sini mulai, dan nanti akan muncul output ini, output pilihan daftar menu ini. Kemudian switchnya pilihannya, karena ini di sini ada 3 case, yang keempat ini keluar, itu cuma buat pelengkap. Dan di sini misal kita pilih case 1, jika benar maka akan ada pilihan yang kedua. Coba case 1. Nah, akan ada pilihan kedua, tingkat dewasa dan tingkat anak-anak. Milih salah satu. Jika iya, dia akan menginputkan jumlah tiket, dan jumlah tiket ini ketika diantar akan ke input lagi atau tidak, pilihan. Kita coba. Nah, di sini ini input lagi. Jika ya dia akan ke atas lagi dan kembali lagi ke output pilihan. Jika tidak, program akan selesai. Dan di sini juga, jika tidak, dia akan menampilkan ini lagi, pilihan jenis tiket, dewasa atau anak-anak lagi, begitu. Case 2 ini input pemesanan kursi yang tadi, memasukkan jumlah pesanan kursi, dan akan keluar outputnya langsung ke ini lagi. Yang case 3 input data rekapan, dia akan muncul rekapannya lagi, dan dia akan ke sini lagi, gitu. Simpelnya begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan tentang konstruksi dasar pengulangan dari saya. Saya punya sedikit quote. Ketika kita mempunyai visi tetapi kita tidak mengeksekusinya, itu sama saja seperti halusinasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.